Horas, selamat hari Sabtu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Suara Konsistori HKBP Mampang Prapatan pada edisi Sabtu 29 Maret 2025. Marilah kita persiapkan diri untuk mendengar renungan. Mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 404 ayat 2 sampai ayat 3. Unako Saidina Holom. Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 15. Demikian bunyinya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian bunyinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setiap orang menginginkan hal baik terjadi dalam hidupnya. Kita berada dalam lingkungan yang pluralis, di mana orang-orang yang kita jumpai selalu berbeda. Berbeda dalam karakternya, berbeda cara berpikir, ide, cara makan, cara jalan, dan yang lainnya. Ini bisa memicu beda pendapat, bersinggungan antara yang satu dengan yang lain, sehingga bisa berakibatkan permusuhan. Diawali dengan iri hati, kecemburuan, ketidaksenangan, hingga bisa saling menjatuhkan dan mempermalukan. Tidak hanya di lingkungan kerja, bahkan di rumah pun hal ini bisa terjadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nas ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka berjaga-jaga atau waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang tidak ditentukan kapan waktunya. Tetapi yang penting bukan masalah tanggal, bulan, dan tahun, melainkan kualitas hidup yang perlu dijaga, sehingga kapanpun Yesus datang hidup tidak bercelah. Hubungan orang percaya dengan sesama tetap terjaga sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh saling mengasihi, kita boleh saling menghargai. Dalam hal ini, Paulus menasihati supaya jemaat Tesalonika dan orang percaya menjaga kualitas hidupnya dengan mengusahakan yang baik terhadap siapapun. Jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Adalah hal yang biasa jika yang baik dibalas dengan yang baik, tetapi jika yang jahat dibalas dengan yang baik, itu agak berat. Karena kita maunya menang, maunya kita yang di atas. Kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk baik kepada kita. Tetapi yang perlu adalah kita mampu
mengontrol diri kita supaya tidak terpancing. Kita diberi pilihan untuk menanggapi perlakuan orang lain pada kita dengan cara membalas yang jahat dengan yang jahat atau yang jahat dengan yang baik. Tetapi sebagai orang percaya, Yesus mengatakan kita harus mengasihi dan mendoakan musuh kita. Di Matius 5 ayat 44 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Artinya, kita kiranya tidak membalas jahat dengan jahat, karena ketika kita membalas jahat dengan jahat, itu berarti orang jahat akan bertambah di dunia ini dan berkuranglah orang-orang yang baik. Lebih lanjut, Paulus menasihati, usahakanlah yang baik. Paulus meminta orang percaya selalu memiliki niat baik, memperlakukan orang dengan niat baik dan berjuang untuk kebaikan. Apakah niat baik itu? Lapang dada dalam segala hal, penuh iman dalam segala hal, memiliki pengharapan dalam segala hal, dan sabar dalam segala hal. Lebih sederhana lagi, kurangi kecurigaan terhadap orang lain. Berikan kepercayaan pada orang lain atau orang-orang di sekitar kita, suami, istri, anak-anak kita, teman, sahabat kita, keluarga terdekat kita. Berikan juga kesempatan pada orang untuk bertobat. Hadirkanlah kebaikan bagi semua dengan meniru Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Itu berarti kita sama-sama dilindungi oleh Tuhan, kita sama-sama dikasihi oleh Tuhan, maka kita juga orang-orang yang sama-sama dikasihi, saling mengasihi, memiliki cara pandang yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita, akan menaikkan imun kita, menaikkan sukacita kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk berbuat yang baik dalam kehidupan kita kepada semua orang, karena meneladani Yesus Kristus yang selalu melakukan kebaikan sampai hari ini terhadap kehidupan kita. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta, dan jangan lupa mempersiapkan diri untuk beribadah besok di gereja. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 2 sampai ayat 3. Di jalan hidup. Beritakanlah Yesus Tuhanmu, Sang Juru Selamatnya, agar percaya pada Tuhanmu, kau salurkan berkat-Nya. Pakailah aku,
Kita berdoa, ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, ajarlah kami mengasihi sesama kami dan selalu mengusahakan kebaikan bagi semua orang. Amin.